memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak dan Ibu Munte, yakni orang tua kami, sangat senang melihat kami anak-anaknya bersuka cita. Mereka sangat mengasihi kami semua. Tetapi ada kalanya, terutama ketika kami masih anak-anak, kami sering membuat pilihan yang salah, sehingga kami sering kehilangan sukacita kami disebabkan oleh karena masalah-masalah yang sepele. Lalu wajah kami menjadi muram dan sikap kami juga tidaklah baik. Ketika hal seperti itu terjadi, orang tua kami selalu sabar terhadap kami. Lalu pada saat yang tepat, mereka selalu membawa kami kembali kepada firman Tuhan, sehingga kami dapat keluar dari keadaan kami yang salah itu dan kembali menjalani hidup kami dengan bersyukur dan bersuka cita. Pada akhirnya kami mengerti bahwa sesungguhnya mereka tetap senantiasa mengasihi kami, namun mereka tidak dapat bersetuju dengan kami bila kami membuat pilihan yang salah dan bila kami tidak mau bersuka cita. Seiring dengan pertumbuhan badani dan juga rohani kami, ternyata kami harus terus belajar untuk dapat menyenangkan hati orang tua kami. Dan salah satunya adalah dengan belajar tidak mengulangi lagi pilihan yang salah dan juga dengan selalu bersuka cita. Kita semua mengakui bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang baik, yang mengasihi kita semua anak-anaknya. Kasih Tuhan jauh melebihi kasih orang tua kami terhadap kami. Bahkan kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, kekal sampai selama-lamanya. Mazmur 106 ayat 1 berkata, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan mengasihi kita anak-anaknya di saat kita masih hidup di dalam dosa, dan Ia akan terus mengasihi kita untuk selamanya. Dosa sebesar apapun tidak dapat menghentikan kasih Tuhan yang besar terhadap kita. Biarlah kita anak-anaknya menghargakan kasih Tuhan yang besar tersebut. Memanglah sesungguhnya Tuhan sangat murah hati. Kita selalu diberikan kesempatan untuk berbalik dan bertobat. Tetapi janganlah kita justru menganggap enteng kemurahan hati Tuhan tersebut dan terus menyia-nyiakan kesempatan untuk bertobat. Marilah kita mulai berusaha sungguh-sungguh setiap hari untuk benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Salah satunya adalah dengan kita mau sungguh-sungguh bertobat dari dosa kita, bertobat dari pilihan-pilihan yang salah yang selama ini kita perbuat, bertobat dari cara hidup kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Janganlah kita mengeraskan hati dan tetap terus hidup menurut cara dan keinginan kita sendiri, yang ternyata kerap kali merupakan pilihan yang salah yang bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya kita memilih untuk terus-menerus mengeluh ketika terjadi sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, lalu kita tetap berputus asa dan kita memilih untuk lebih baik menyerah daripada mempercayai Tuhan. Padahal sebenarnya kita dapat memilih untuk bangun dan bangkit, karena kita tahu seburuk apapun situasi kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya kita dapat memilih untuk tetap beriman dan tidak pernah menyerah, walau berapa lama pun keadaan tersebut masih tetap sama. Biarlah sejak hari ini kita memilih untuk selalu mau menyenangkan hati Tuhan dan bukan menyakiti hati Tuhan atau memilukan hati Tuhan dengan cara tetap hidup di dalam dosa atau kejahatan yang sebenarnya hati kita sendiri pun sudah mengetahui bahwa itu adalah pilihan yang salah. Pada zaman Nuh, orang-orang selalu suka berbuat jahat
dan hal itu memilukan hati Tuhan. Kejadian 6 ayat 5-6 menuliskan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Dan Alkitab menuliskan bahwa menjelang kedatangan Tuhan kedua kali, maka dunia akan seperti zaman Nuh. Marilah kita membaca Matius 24 ayat 37 sampai 44. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Biarlah kita memilih untuk selalu siap sedia untuk kedatangan Tuhan, yang berarti kita memilih untuk hidup seturut firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, dan bukan memilukan hati Tuhan dengan membuat pilihan yang salah, yakni tetap hidup dalam dosa dan kejahatan seperti orang-orang pada zaman Nuh. Ketika kita membuat pilihan yang benar, misalnya untuk tetap bersuka cita di tengah semua masalah yang menimpa kita, sesungguhnya kita sedang bertumbuh untuk menyenangkan hati Tuhan, karena kita mentaati firman-Nya. Kita tidak mau mendukacitakan hati Tuhan dengan sengaja. Dan memanglah bahwa pada saat kita menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita, maka kesulitan sebesar apapun kita dapat menanggungnya. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan ketika kita menyadari bahwa Tuhan selalu bersama kita, maka hal-hal baik sekecil apapun akan membuat kita senantiasa bersyukur dan bersuka cita. Kita melihat hal-hal baik itu sebagai bukti kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Hati kita tidak lagi dipenuhi penuntutan atau ketidakpuasan. Justru kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Asal saja kita tetap bersama dengan Tuhan, sebenarnya kita dapat selalu bersyukur dan bersuka cita. Ketika kita melihat kita mempunyai tempat untuk tidur dan meletakkan kepala kita untuk beristirahat, kita bersyukur dan bersuka cita.
Ketika kita melihat langit yang biru ciptaan Tuhan, kita bersyukur dan bersuka cita. Ketika kita dapat makan pada hari itu, kita bersyukur dan bersuka cita. Di sekitar kita ada banyak alasan untuk bersyukur dan bersuka cita. Namun tentu saja ada juga banyak alasan untuk bersungut-sungut atau menuntut dan tidak bersuka cita. Semua adalah pilihan kita. Biarlah kita menyadari bahwa ketika kita memilih untuk bersungut-sungut, hal itu tidak seturut dengan firman Tuhan, dan hal itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebaliknya, ketika kita mau memilih untuk bersyukur dan bersuka cita, kita memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebenarnya demikianlah halnya untuk semua aspek dalam kehidupan kita, yakni semua itu adalah pilihan kita. Izinkanlah Roh Kudus dan firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita. Ketika kita hendak memilih untuk melakukan suatu hal, marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus agar kita dapat memastikan bahwa hal itu seturut dengan firman Tuhan. Dan jika tidak demikian, janganlah kita memilih untuk tetap saja melakukannya. Marilah kita memilih untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Ada kisah mengenai seorang pria tua yang sudah lama sakit-sakitan dan tidak dapat bangkit dari tempat tidurnya. Ia harus memakan banyak sekali obat 3 kali dalam sehari, dan ia hanya bisa menggerakkan kepalanya di tempat tidur untuk melihat sedikit pemandangan dari jendela di kamarnya. Sepertinya hanya itu sajalah hal baik dalam hidupnya. Namun dia tetap memilih menjalani hidupnya setiap hari dengan tetap bersuka cita. Suatu kali cuaca mendung dan langit menjadi gelap. Lalu perawat yang sedang menyediakan obat untuknya berkata kepadanya, "Tentunya sekarang Bapak akan mengeluh, karena lihatlah, Bapak bahkan tidak dapat melihat pemandangan apapun lagi dari jendela." Namun dia menjawab dengan tenang, "Tentu saja tidak. Aku tidak akan membiarkan cuaca mendung menghalangi penglihatanku. Aku juga tidak akan membiarkan sederetan kotak obat yang harus kumakan itu menghalangi rasa syukurku. Hujan atau tidak hujan, aku tetap dapat melihat pemandangan indah di rumahku yang kekal di sorga." Jadi pria tersebut memilih untuk tetap melihat dengan iman, untuk tidak terganggu walau mata badaninya tidak melihat yang diinginkannya. Ia memilih untuk tetap bersuka cita walau keadaannya belum bertambah baik. Dari kisah ini kita belajar bahwa walau mata badani kita belum menunjukkan sesuatu yang baik, bahkan walau mungkin badan kita masih lemah, walaupun kita harus tetap memakan obat, ataupun walau kita masih tetap menjalani hidup dalam persoalan yang menimpa kita yang tidak kunjung usai, namun mata rohani kita dapat melihat dengan iman. Sama seperti pria tadi, ia tetap dapat melihat kebaikan Tuhan yang telah memeliharanya, sehingga ia tetap hidup sampai pada hari itu. Dan ia tetap dapat melihat bahwa kuasa Tuhan masih dapat menyembuhkannya. Bahkan lebih daripada itu semua, ia tetap dapat melihat hidup kekal di sorga, di mana ia memiliki rumah di sana dengan pemandangan yang indah selamanya. Itu adalah pilihan yang benar, yakni pilihan untuk tetap beriman yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi marilah kita juga belajar untuk selalu membuat pilihan yang benar tiap-tiap hari, untuk tidak terus hidup dalam dosa, melainkan kita hidup untuk sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Janganlah kita menganggap enteng kasih karunia Tuhan kepada kita. Roma 6 ayat 1-2 berkata,
Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Selanjutnya, marilah kita memilih untuk selalu bersyukur, untuk selalu bersuka cita, dan tidak membiarkan persoalan apapun menghalangi penglihatan kita. Karena hal itu menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan, dan iman kita selalu menyenangkan hati Tuhan, selalu berkenan kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Biarlah kita mempraktekkan setiap hari lagu rohani yang selalu kita nyanyikan, yang bunyinya menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin dan amin.